wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah Thariqul Huda rahimakumullah, sekarang Ramadan 1447 Hijriah, hari yang keempat. Semoga Allah Ta'ala terima kebaikan-kebaikan kita. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka, jadi bagi orang-orang yang beriman, Allah mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari yang tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Di antaranya, pertama mudah karena sedikit waktunya. Yang kedua, mudah karena banyak keringanan-keringanan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa atas umat-umat terdahulu. Karena puasa termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Ada syariat yang dihapus, ada syariat yang tidak dihapus. Kenapa syariat enggak dihapus, dipertahankan? Karena manfaatnya yang terus ada sepanjang zaman. Berpuasa juga menambah semangat bagi umat Islam, yaitu untuk berlomba-lomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal perbuatan. Lihatlah di bulan puasa, kita semangat baca Quran di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan terasa beda, lebih terasa. Orang dermawan di luar Ramadan, begitu Ramadan karena pengaruh puasa itu lebih dermawan lagi. Begitu juga sholat witir, sholat malam. Mungkin di luar Ramadan gak sanggup 11 rakaat, tapi di bulan Ramadan
menjadi mudah kita untuk mengerjakan 11 rakaat karena dipimpin oleh imam tarawih. Yaitu berlomba-lomba dengan umat yang lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terutama yang bisa mengejar lonjakan amalan atau ibadah dibanding umat lain adalah Lailatul Qadar, yang semalam sama seperti lebih dari 1000 bulan. Jadi lebih dari 83 tahun. Umat-umat terdahulu diberi umur panjang. Seperti zaman Nabi Nuh bisa sampai 950 tahun. Kita cuman 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu. Maka dengan adanya Ramadan, kita bisa mengejar ketertinggalan ibadah atas umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan hikmah di syariatnya puasa. Kata beliau, la'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kamu bertakwa. Karena sungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Tiap hari Jumat kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana cara bertakwa? Salah satunya dengan berpuasa. Dan puasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti itu takwa. Ketika lagi puasa, kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum. Di antara bentuk yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan, juga meninggalkan makan dan minum serta jima. Di luar Ramadan itu boleh. Ketika Ramadan siang hari, puasa tidak boleh. Dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh hawa nafsu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Makanan ada, minuman ada. Kenapa kamu enggak makan? Kenapa kamu enggak minum? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita puasa, jangan lupa, jangan cuma tradisi saja, jangan merupakan kebiasaan yang udah biasa, tapi niatkan. Ini semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seraya mengharap pahala dalam meninggalkan hal-hal tersebut. Ini merupakan bagian dari ketakwaan. Jelas itu merupakan ketakwaan. Di antaranya juga adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Amalan muraqabah atau istilahnya al-ihsan itu bisa dilatih dengan puasa. Apa sih al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Dan suasana itu, perasaan itu bisa kita belajar ketika lagi puasa. Di rumah sendirian, makanan sisa sahur masih ada, perut lagi lapar. Berani nggak kita makan? Jawabannya kita nggak berani. Kenapa nggak ada yang ngawasin kamu nggak berani makan? Allah melihat kita. Jangan seperti anak kecil, itu lapar, puasa siang, wudu mak, itu wudu lagi, wudu. Ini mencurigakan. Ya. Kumur 3 kali dibuang cuma sekali. Korupsi wudu. Tetapi orang-orang yang beriman, sekalipun makanan itu tersedia, nggak ada orang yang melihatnya, tapi dia takut kepada Allah penciptanya. Itulah diantara makna al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, padahal dia mampu melakukannya.
Karena dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla melihatnya. Allah ngelihat. Yang lain bahwasanya puasa mempersempit jalan masuk setan. Karena setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Oleh karenanya ketika kita enggak puasa, banyak makan, itu nafsu syahwat besar. Tetapi begitu kita puasa, maka syahwat kita melemah. Lalu ada yang bertanya, tapi saya udah puasa, syahwat masih besar, itu baru awal-awal. Tapi nanti kalau sudah 4 hari, 5 hari, mulai dia turun. Enggak mungkin enggak turun. Sebab Nabi SAW menasihati pemuda yang belum sanggup nikah tapi pengen nikah, fa'alaika bis-saum fa innahu lahu wija. Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu adalah benteng dari hawa nafsu. Di antaranya juga bahwa seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya, dan benar, dan itu real terjadi pada kita semua. Semangat ibadah, luar biasa ibadah, pantas Allah abadikan. Dari generasi ke generasi puasa itu dilestarikan. Dan hendaknya kita ingat-ingat yang seperti ini sebagai bekal. Nanti selesai Ramadan, ketika iman terasa turun, semangat ibadah terasa kurang, masih ada kelanjutan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah lewat Syawal, masih ada Senin dan Kemis. Senin dan Kemis terlalu jarang, masih ada. Tambah 3 hari tiap bulan, banyak puasa-puasa. Sehingga betul orang yang mau beribadah dengan banyak-banyak puasa, terdapat pada dirinya kebaikan yang banyak. Nah, kita rasakan sekarang, ingat-ingat nanti puasa. Dan kita di bulan Ramadan, jangan sia-siakan waktu sedetik pun. Karena orang-orang yang dikubur katanya, kalau dia bangkit, maka dia ingin berpuasa di bulan Ramadan. Sudah berlalu hadisnya pertemuan yang lalu, bagaimana setahun dia hidup dengan memasuki bulan Ramadan. Ternyata mengalahkan derajat orang yang mati syahid lebih jauh daripada langit dan bumi. Nah, sekarang kita lagi berada di Ramadan. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai tempat singgah untuk bermalas-malasan. Tapi isilah dengan ibadah dan ditingkatkan ibadahnya. Jangan jadikan Ramadan sama seperti hari-hari di luar Ramadan. Dan ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Namanya orang yang taat itu gambaran orang yang bertakwa. Sebab yang sering kita dengar arti takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang kaya, ketika dia merasakan perutnya lapar, maka akan tergerak dia untuk punya kepedulian kepada orang-orang miskin. Dan ketika kita punya kepedulian dengan orang-orang miskin, itu juga bagian daripada ketakwaan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya hari-hari tertentu. Puasa itu hanya di hari-hari tertentu. Jadi enggak sepanjang tahun, cuman sebulan doang dari 12 bulan yang ada. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam safar, lalu dia tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar. Hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Inilah yang dimaksud dengan keringanan di atas keringanan. Keringanan yang pertama, enggak sepanjang tahun kita berpuasa, ringan, cuman sebulan. Keringanan yang kedua, ketika kita lagi sakit, boleh enggak puasa?
Ketika dalam perjalanan jauh, boleh nggak puasa? Itu keringanan di atas keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat untuk mengerjakannya, maka baginya memberi makan fidyah kepada orang miskin. Membayar fidyah yakni memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa yang mengamalkan amal kebajikan itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dijelaskan mengenai tafsir ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa. Jadi puasa itu karunia dari Allah. Dan ini akan dikatakan karunia bagi orang yang mengamalkannya dan merenungkannya. Iya ya. Sekiranya enggak ada bulan Ramadan, mungkin kita terus dalam kelalaian. Sekiranya tidak ada bulan Ramadan, mungkin terus kita asik dengan dunia. Dengan adanya bulan Ramadan, banyak orang-orang yang disadarkan. Banyak dari kaum muslimin yang mereka tersadarkan. Maka buktinya masjid-masjid ramai dikunjungi manusia. Suara Al-Quran terdengar. Bahkan anak males yang hari-harinya tidur di rumah, sholat jamaah nggak mau ke masjid. Mungkin karena malu atau mungkin karena yang lain. Ramadan datang juga ke masjid. Ini luar biasa, nuansa Ramadan sangat bagus sekali. Maka dikatakan karunia dengan mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa atas umat-umat terdahulu. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Berpuasa juga menambah semangat untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga kita termasuk orang yang mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Pada umumnya hal itu karena adanya kesulitan. Jadi Islam itu luar biasa. Kalau ada kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Karena Allah tidak menjadikan agama ini litashqa, untuk menyusahkan hambanya, tidak. Tapi agama ini untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dengan syarat ikhlas dan ittiba. Itu dengan syarat apa? Ikhlas dan ittiba. Syariat ini akan menjadi maslahat kalau dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh banyak orang lagi puasa malah sakit gitu. Muntah-muntah ya iya. Sahur males makan sahur. Begitu buka es. Gitu. Akhirnya habis tarawih udah muntah. Karena tidak mengikuti sunnah. Maka ikuti sunnah. Bagaimana Nabi SAW berbuka dengan tidak berlebih-lebihan, dengan menikmati kurma, rutob atau yang semisalnya. Kalau itu diikuti, insya Allah nggak ada ajaran Islam itu yang memberatkan. Jadi umumnya keringanan diberikan karena ada kesulitan, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka. Bagi orang sakit, bagi musafir, kasih kemudahan, boleh nggak puasa. Dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman,
maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasa itu pada hari-hari yang lain. Yani agar tidak ketinggalan kebaikan. Kalau dia sakit nggak puasa, kemudian safar nggak puasa, lalu nggak ada kewajiban mengqadha, kurang kebaikannya. Kurang kebaikannya. Maka fa'iddatu min ayyamin ukhar. Jadi ganti pada hari-hari lain apabila penyakitnya telah sembuh atau berakhirnya perjalanan dan adanya istirahat, adanya kelapangan. Begitu mudahnya agama kita. Kalau ditanyakan mana yang lebih utama kita safar, puasa atau berbuka? Maka yang dijawab sesuai dengan kemudahan. Ada yang mudahnya puasa, ada yang mudahnya berbuka. Logika kita akan mengatakan tentu berbuka lebih mudah daripada puasa. Tentu berbuka lebih mudah daripada puasa. Itu pikiran sesaat. Tetapi kalau direnungkan lagi, iya dia boleh berbuka sekarang. Tapi nanti di luar Ramadan dia harus mengqadha, mengganti puasanya. Kalau kita ditanya, mana lebih enak? Puasa di bulan Ramadan apa puasa di luar Ramadan? Tentu lebih enak puasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa bagi dia lebih enak. Sebab mengqadhanya itu berat. Kenapa di bulan Ramadan kita puasa terasa enak? Karena keluarga semuanya puasa. Makanan memang nggak ada. Tapi kalau di bulan Ramadan kita sendirian puasa, keluarga pada makan, duren, es krim siang-siang. Tentu godaannya lebih berat. Sehingga ketika lagi safar, boleh kita puasa. Karena itu yang ringan bagi kita. Mau berbuka, boleh kita berbuka jika itu memang ringan bagi Anda. Selanjutnya, fa'iddatu min ayyamin ukhar, wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Terkandung dalil bahwa menunjukkan harus mengganti sejumlah hari bulan Ramadan secara sempurna ataupun tidak. Dan bahwa dia juga mengganti hari-hari panjang, lagi hari panas dengan beberapa hari yang pendek, lagi sejuk, atau kebalikannya. Di bulan Ramadan panas, di bulan Ramadan siangnya panjang. Kalau di Madinah itu begitu. Kalau di Indonesia katulistiwa jalurnya, maka hampir sama tiap harinya. Siang dan malamnya hampir sama, 12 jam, beda sedikit. Adapun di Madinah, kadang-kadang 6:30 belum maghrib. Kok ini udah malam nggak maghrib? Mataharinya belum tenggelam. Kadang-kadang cepat. Nah, boleh ketika Ramadan pas siangnya panjang, kita nggak berpuasa, kemudian nanti. Tapi karena udzur, termasuk udzur nggak kuat, nanti menggantinya ketika siangnya pendek. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa, mereka tidak mampu berpuasa, fidyah, yakni membayar fidyah dari setiap hari yang mereka batalkan, ta'amu miskin, ta'am, yakni makanan. Bukan dinar, bukan dirham, bukan dolar, bukan rupiah. Bayar fidyah dengan ta'am, dengan makanan. Yani memberi makan kepada orang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa, ketika mereka belum terbiasa berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan. Akhirnya mereka merasa sangat berat untuk melakukannya. Nggak pernah puasa, tahu-tahu suruh puasa. Itu sangat berat. Itu sangat berat. Maka Allah memberikan keringanan awal-awalnya.
Kalau nggak puasa, nggak apa-apa. Padahal orang seger buger sehat. Ketika merasa berat di awal boleh bayar fidyah. Sampai turun ayat. Barang siapa yang hadir di bulan itu dan dia tidak dalam keadaan safar, maka wajib berpuasa. Allah Rabbul Alamin yang maha bijaksana memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka. Dia memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu puasa antara melakukan puasa, dan itulah yang paling baik dan utama, atau memberi makan. Puasa lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau nggak sanggup, beri makan. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka. Di awal wajibnya puasa umum, semua kaum muslimin mau puasa bagus, nggak mau puasa bayar fidyah. Kemudian dinasakh hukum pilihan, harus berpuasa, semua kaum muslimin harus berpuasa kecuali orang-orang yang nggak sanggup. Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mampu, yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya seperti tua renta, adalah membayar fidyah untuk setiap hari kepada seorang miskin, dan inilah yang benar. Jadi orang yang sudah lanjut usia 65, 70, jika nggak sanggup, maka boleh dia nggak puasa, bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Itu memberi makan orang miskin. Ada yang 80, 89, tapi masih puasa. Gitu. Telepon ayah saya udah 90-an lagi umur. Puasa Pak? Puasa. Subhanallah. 90 masih puasa. Suruh buka aja, kalau nggak kuat nggak mau. Jadi fisik orang beda-beda. Ada yang 60-an udah nggak sanggup. Begitu puasa langsung lihat tiang masjid bengkok gitu. Begitu jalan lantai kayak ambles diinjak gitu semuanya. Yang seperti itu jangan dipaksain. Yang seperti itu jangan dipaksain. Apa-apa batalkan, yang penting membayar fidyah. Di antara hukum-hukum terkait dengan puasa, bab fadlus sahuri wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'ul fajri. Bab tentang dianjurkan untuk makan sahur dan mengakhirkannya selama tidak dikhawatirkan terbit fajar. Sekarang subuh lewat berapa? Jam 4.41, jam 4.41. Berarti kalau kita makan sahur jam 4 itu, waduh, panjang waktunya. Masih panjang. Jangan jam 3 udah makan. Itu nanti kelamaan puasanya. Yang sunnah mendekati subuh. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Di antara keberkahan makan sahur, puasanya lebih kuat. Di antara keberkahan makan sahur, mendapatkan doa malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur.
Salawat Allah, pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat. Salawat malaikat, permohonan ampun bagi orang yang makan sahur kepada Allah Rabbul Alamin. Maka jangan tinggalkan makan sahur. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dia berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit menuju salat, yaitu salat subuh. Qila kam kana bainahuma? Ditanyakan berapa jarak antara makan sahur dengan salat subuh? Qala qadra 50 ayah. Dijawab sekitar 50 ayat. Jadi selesai makan sahur masih bisa baca 50 ayat baru azan subuh. 50 ayat. Lama apa sebentar? Tergantung. Yang bacanya masih terbata-bata ya 50 ayat lama. Kalau yang lancar cepat. Juga tergantung ayatnya. Al-Baqarah 50 ayat panjang. Gitu. Kalau juz amma 50 ayat cepat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Qadra 50 ayat dengan jarak sekitar 50 ayat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin. Ini Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Zaman Nabi ada dua muadzin. Bilal adzan malam, Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum adzan ketika terbit fajar. Thariqul Huda sudah ada belum adzan malam? Jam berapa? Jam 4. Hah? Setengah 4. Ramadan doang apa di luar Ramadan juga? Ramadan doang. Oh, di luar juga. Alhamdulillah Allah hidupkan sunnah ini. Kemudian azan lagi ketika subuh. Qal walam yakun bainahuma illa ayyanzila hadha wa yarqa hadha. Dan jarak antara keduanya tidak lama kecuali sekedar yang ini turun, yang ini naik. Jadi azannya itu di menara, ada tangga. Ada tangga. Makanya sunnah bikin menara untuk azan di luar masjid. Jadi misalnya di sini menaranya di pojok sana untuk azan. Tapi karena sekarang sudah ada speaker, yang naik bukan orangnya, tapi yang naik apanya? Speakernya aja. Yang nggak usah susah-susah, pleset malah. Jadi jaraknya sebentar. Bilal turun, kemudian Ibnu Ummi Maktum naik. Yang ini turun, yang ini naik. Muttafaqun alaih. Fil hadisi dalilun ala jawazi adzanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruh. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya orang buta menjadi muadzin apabila ada yang membimbingnya, yang memberitahukannya. Wa fihi jawazul aqli ma'asyaqqi fi tulu'il fajri. Di dalam hadis ini juga boleh makan ketika kita masih ragu tentang terbit fajar.
Li'annal asla baqa'ul lail, karena pada dasarnya masih malam. Kan kita berada di malam hari. Kita boleh makan, kita boleh minum. Kemudian dengar adzan. Ini sudah fajar atau belum? Itu jadi sebelum adzan. Dia ragu. Kalau masih ragu, masih boleh makan dan minum. Tapi jangan setengah enam masih ragu aja. Wa jawazu nisbatur rajul ila ummihi idza ishtahara bidzalik wa ihtiyaji ilaih. Bolehnya seseorang bernisbat kepada ibunya apabila itu yang terkenal baginya dan memang dibutuhkan. Karena dikatakan ibnu ummi maktum, nisbat kepada ibunya bukan kepada bapaknya. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar, rawahu Muslim. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Yahudi puasa, Nasrani puasa, tapi enggak makan sahur. Nah, kita muslimin harus berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Sehingga harus makan sahur. Sehingga sebagian ulama mengatakan makan sahur hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi perintahkan tasahharu, makan sahurlah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Yang kedua, agar jadi pembeda dengan puasanya ahlul kitab. Membedakan diri dengan ahlul kitab wajib. Sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, dia termasuk golongan kaum tersebut. Sehingga kuat sekali orang yang mengatakan bahwa makan sahur hukumnya wajib. Jika makanannya ada. Jika makanannya ada. Kalau udah beli ayam bakar mau buat sahur, tahu-tahu dicolong kucing, sudah minum air saja. Makan minum air juga sahur. Wa fi hadzal hadis tasrihu bi anna sahura min khasa'is hadhihi al-ummah. Di dalam hadis ini menegaskan bahwa makan sahur adalah kekhususan umat ini. Umat Islam saja yang puasanya dengan makan sahur. Mungkin Hindu Buddha malah enggak sahur, enggak buka. 2 hari, 3 hari bertapa. Islam tidak. Agama ini agama yang mudah. Puasa dianjurkan, manfaatnya sangat besar, tapi enggak boleh merusak kesehatan. Makan sahur dan segera berbuka. Wa anna Allah Ta'ala tafaddulu bihi alaina kama tafaddulu bi ghairihi minar rukhsi. Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada kita dengan makan sahur sebagaimana memberikan keringanan atau keutamaan rukhsah yang lainnya. Selanjutnya setelah dianjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, maka berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya. Begitu matahari tenggelam, segera berbuka. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Zada Ahmad an Abi Dzar, Imam Ahmad memberikan tambahan dalam riwayat Abu Dzar, wa akhirus sahur, dan akhirkanlah sahur. Jadi umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila dia mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadiri bi fitrihan nujum. Umat ini akan senantiasa berada dalam sunnahku selama tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Dan itu ajaran Yahudi, juga ajaran Syiah. Karena Syiah buatan Yahudi, mereka kalau puasa matahari tenggelam belum berbuka. Nanti kalau ngelihat bintang terbit baru berbuka. Moga-moga aja hujan terus. Dia nih nggak ngelihat. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa minal bid'il munkarati iqa'ul adhani tsani qabla al-fajr binahwi thulusu sa'ah fi Ramadan. Termasuk bid'ah munkarah adalah terjadinya adzan kedua sebelum terbit fajar sekitar sepertiga jam. Apa sepertiga jam? 3/4. Sepertiga berarti berapa? 20 menit ya. Yaf'alunahu li ikhtiyati fil ibadah. Mereka melakukannya untuk kehati-hatian dalam beribadah. Namanya imsak. Wa qad jaharahum dzalika ila ansaru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurubi bid darajati litamkinil waqti. Za'amu fa'akharal fitra wa ajjalu sahur wa khalifus sunnah. Dan mereka terang-terangan ya, menunda-nunda adzan maghrib dengan waktu yang cukup. Mereka menyangka ini adalah kehati-hatian dan ini menyelisihi sunnah. Falidzalika qalla anhumul khair wa kathura fihimus syarr. Oleh karenanya mereka sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi enggak ada adzan imsak sebelum adzan subuh. Adapun adzan Bilal untuk membangunkan waktu sahur itu ada sunnahnya. Wa an Abi Atiyah qala, dari Abu Atiyah dia berkata, dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku dan Masruq masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha Masruqun, maka Masruq berkata, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu anil khair. Wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada dua orang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya tidak menyia-nyiakan dari kebaikan. Ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar. Salah satu dari keduanya menyegerakan maghrib dan berbuka. Wal akharu yuakhirul maghriba wal iftar. Yang lain menunda maghrib dan berbuka. Faqalat, maka Aisyah berkata, may yu'ajjilul maghriba wal iftar. Siapa yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Dia adalah Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Jadi dilaporkan Abdullah bin Mas'ud oleh Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah berkata, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Begitulah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Rawahu Muslim. Jadi benar yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, menyegerakan buka kemudian
menyegerakan salat maghrib. Qauluhu la ya'lu ay la yuqassiru fil khair. Ini tidak menyia-nyiakan kebaikan. Fihi istihbabu ta'jilil maghrib wal iftar. Di dalam hadis ini ada dalil mengenai menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat maghrib. Idza tahaqqaqa hurubus syamsi, apabila sudah terbukti matahari tenggelam. Jadi kalau sudah benar-benar tenggelam matahari, segera berbuka. Dan mungkin menyegerakan maghrib juga berarti nanti buka batal dulu. Kalau mau makan berarti setelah sholat maghrib. Karena ini ada aturan, ada sunnah menyegerakan maghrib dan menyegerakan berbuka. Kalau kita makan dulu, habis makan kemudian kelamaan, menyelisihi sunnah. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, yang menyegerakan berbuka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Sababu mahabbatillahi limu'jilil fitri mutabi'atu sunnah. Sebab Allah mencintai orang yang menyegerakan berbuka karena dia ittiba dengan sunnah. Kenapa sih orang yang segera berbuka malah dicintai? Karena dia ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah maka ittibalah kepadaku, niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila telah datang malam dari arah sana, dari arah timur. Karena malam datangnya dari barat apa dari timur? Bingung. Malam datang dari barat apa dari timur? Dari timur. Kan matahari terbit di timur, naik gitu, sampai ke barat. Matahari masih terang di barat, timur udah gelap. Berarti malam datang dari mana? Dari timur. Gelapnya malam menutupi wajah bumi sampai matahari tenggelam. Idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila malam telah datang dari sana, wa adbara an-naharu min hahuna, dan pergi siang dari sana, gharabatis syamsu, matahari pun tenggelam. Faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa setelah berbuka. Muttafaqun alaih. Jadi begitu matahari tenggelam, sudah. Mungkin masih kelihatan terang di barat, tapi bulatan matahari sudah enggak kelihatan. Itu sudah waktu berbuka. Qala Ibnu Daqiqil Aid, berkata Imam Ibnu Daqiqil Aid, al-iqbalu wal idbaru mutalazziman. Datang dan pergi adalah dua keharusan. Wa qad yakunu ahaduhuma adhar lil ain fi ba'dil mawadi'. Dan kadang salah satu dari keduanya lebih nampak dalam pandangan mata di sebagian tempat. Ini kelihatan timurnya lebih jelas, kadang baratnya lebih jelas dilihat. Fayastadillu bidzahir alal
khafi, maka yang nampak dijadikan dalil dari yang tersembunyi. Jadi yang mana saja, oh sudah gelap di timur nih, oh berarti sudah malam. Kalau melihat ke barat, nah itu sudah tidak ada lagi ini mega merah, matahari sudah tenggelam. Dulu belum ada jam, sehingga melihatnya dengan matahari patokannya, dengan bayangan matahari untuk waktu-waktu sholat. Sekarang alhamdulillah sudah ada teknologi, sudah ada jam, sehingga nggak perlu kita sudah ada jam yang mudah masih naik pohon kelapa ngelihat matahari udah tenggelam atau belum. Itu namanya takalluf. Kama law kana fi jihatil maghribi ma yasturul basar an idrakil huruf wa kana al masyriqu dhahiran barisan fayastadillu bitulu'il laili 'ala al hurubi syamsi. Demikian juga sekiranya dari arah barat itu tidak ada yang menutupi pandangan mata dari bisa melihat tenggelamnya matahari, begitu juga di arah timur nampak jelas yang menunjukkan telah terbitnya malam dengan tenggelamnya matahari. Jadi yang mana yang sudah terlihat itu malam, berarti sudah waktu berbuka untuk zaman itu. Zaman sekarang orang ngelihat jam. Sekarang jam berapa maghrib? Lewat 17. Google saya berapa? 14. Yang lain ada nggak yang 14? Hah? Berapa? 14. Berarti yang mengakhirkan apa yang menyegerakan? Yang menyegerakan. Lewat 14. Kalau yang ditambah 2 menit, ditambah 3 menit, ini dalam kehati-hatian. Sama seperti adzan imsak tadi, berhenti sebelum fajr subuh karena apa? Kehati-hatian. Dan kehati-hatian bukan dalil. Ya, suka-suka antum. Tapi harus ngikutin ketentuan. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia berkata, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau dalam kondisi saum. Falamma gharabatis syamsu qala li ba'dil qaum. Begitu matahari tenggelam, beliau mengatakan kepada sebagian kaum, ya fulan inzil fajdah lana. Wahai fulan, turun, siapkan minuman buat kami. Faqala ya Rasulullah law amsait, ya Rasulullah tunggu sore. Qal inzil fajdah lana, turun siapkan minuman buat kami. Qala innaka alaika nahara, ya Rasulullah ini masih siang. Qala inzil fasdah lana, sampai 3 kali. Turun siapin minuman. Emang kadang-kadang begitu. Jamaah lebih semangat daripada Nabi udah bilang suruh buka, sahabat bilang masih siang, tunggu sore. Qal fanazala fajadaha lahum fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qal. Maka kami pun turun, kemudian disiapkan minuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum. Sahabat belum mau menyiapkan minuman karena masih terang. Kemudian sampai 3 kali baru disiapkan, lalu Nabi minum. Thumma qal, setelah minum Nabi bersabda, idza ra'aitum qad al-laila aqbala min hahuna faqad aftara shaim. Idza ra'aitum, apabila kamu melihat malam telah datang dari sana,
maka orang puasa sudah berbuka. Fa asyara biyadihi qibala al-masyriq, beliau menunjuk ke arah timur. Berarti malam datang dari timur. Muttafaqun alaih. Kalau kata ijdah bijim summa dal summa ha muhmalatain ay ihlitis sawiqa bil ma. Ijdah dengan huruf jim, kemudian huruf dal, kemudian huruf ha yang tidak ada titiknya, maksudnya campurkan gandum dengan air. Ijdah lana yakni siapkan makanan, yakni sawik, tepung sawik dicampur air untuk berbuka. Ini menunjukkan boleh kita buka puasa makan kolak itu atau yang lainnya, enggak mesti harus kurma. Wa fil hadisi, di dalam hadis ini, wa fi hadzal hadis istihbabut ta'jilil fitri, disukainya kita untuk menyegerakan berbuka. Wa innama tauqifus sahabi ikhtiyatan, tidak lain sahabat itu berhenti, yakni tidak segera karena kehati-hatian. Wastiksyafan an hukmil mas'alah, beliau ingin tahu tentang hukum masalah ini. Wa fihi tadhkirul alim bima yakhsha ay yakuna nasiyahu, di dalamnya ada mengingatkan kepada orang alim karena dikhawatirkan ia lupa. Wa tarkil muraji'ati lahu ba'da thalath, dan jangan dilanjutkan kalau sudah diingatkan 3 kali. Wa fihi annal ghuruba mata tahaqqaqa kafa, di dalam hadis ini apabila matahari telah betul-betul tenggelam maka sudah cukup. Wa annal amra syar'i ablagh minal hissi, dan bahwasanya urusan syar'i lebih mendalam daripada perasaan. Wa annal aqla la yaqdi ala syar'i, dan bahwasanya akal tidak boleh menghukumi syariat. Jadi hukum itu harus berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Dari Sulaiman bin Amir ad-Dabbiyi as-sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berbuka, falyuftir ala tamrin, hendaknya dia berbuka dengan makan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in, kalau tidak ada maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya air itu suci. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Tapi hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Qauluhu falyuftir ala tamrin, hendaknya dia berbuka dengan kurma. Zada Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan fa innahu barakah, sesungguhnya kurma itu berkah. Dan di antara hikmahnya, dalam keadaan perut kosong diisi dengan yang manis, itu lebih sesuai. Dan kalau kita berbuka, hendaknya kita baca zahabadz dhama bersama. Wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa apa? Berbuka puasa. Zahabadz dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kurang 14 menit lagi, biar tidak tergesa-gesa, maka saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.